terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat dan lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Sudah diterima, tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Saudara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengaku telah menerima surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Purnawirawan TNI pada 3 Juni 2025. Edi menambahkan, surat tersebut saat ini berada di Sekjen MPR untuk dipelajari dan dikaji. Edi menyebut, usai melakukan kajian, pimpinan MPR baru akan mendalaminya. Kalau kita membaca argumentasi ya, secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya ya, Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan. Saya di channel ini kita lihat bagaimana Gibran dimakzulkan, Puan dan AHY siap adu kuat di Permalen. Ya, spekulasi politik menguat, DPR dan MPR punya kuasa memilih pengganti Wapres jika Gibran lengser. Ya, kita lihat bagaimana wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya memanas ruang politik nasional tetapi juga menimbulkan spekulasi serius ya mengenai siapa sosok yang berpotensi menggantikannya jika proses tersebut benar-benar terjadi. Di tengah dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan antara partai, dua nama mencuat ke permukaan, Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Secara konstitusi, pemakzulan Wakil Presiden akan memicu sidang paripurna MPR
untuk memilih pengganti melalui mekanisme pengusulan presiden dan persetujuan DPR serta fraksi-fraksi politik. Proses ini tidak berjalan otomatis dan akan sangat dipengaruhi peta, koalisi, serta arah politik elit di Senayan. Nah, Puan Maharani, Ketua DPR sekaligus tokoh penting PDIP, disebut sebagai figur kuat karena memiliki jaringan politik luas serta pengalaman di legislatif dan eksekutif. Ya, jika PDIP dan partai-partai pendukungnya memainkan kartu dengan tepat, nama Puan bisa mengisi posisi Wapres sebagai bagian dari kompromi politik nasional. Apalagi PDIP masih menjadi kekuatan signifikan di parlemen meski ya kalah dalam Pilpres 2024. Nah, sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat dan kini menjabat Menteri ATR dan BPN, juga disebut-sebut sebagai calon alternatif yang potensial. Kehadirannya di kabinet Prabowo serta posisinya yang relatif diterima oleh berbagai faksi politik yang menjadikan AHY sebagai sosok yang bisa mengisi kekosongan Wapres jika dibutuhkan. Nah, selain itu juga sebagai representasi generasi muda, AHY juga dianggap sebagai figur di tengah yang tepat dan menjembatani rivalitas antara koalisi besar. Nah, namun tentu semua ini masih dalam ranah spekulasi. Belum ada sinyal resmi dari Presiden Prabowo Subianto atau dari mayoritas fraksi DPR bahwa pemakzulan Gibran akan benar-benar berjalan. Nah, beberapa pihak bahkan menyebut wacana tersebut sebagai bagian dari tekanan politik untuk menyeimbangkan kekuasaan, bukan gerakan serius untuk melengsarkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Meskipun demikian, situasi ini membuka ruang untuk perdebatan publik ya soal mekanisme pergantian Wapres yang selama ini jarang terjadi di era reformasi. Hanya ada satu contoh pergantian wakil presiden, yaitu Saat Bodiono yang menggantikan Yusuf Kala melalui pemilu 2009. Belum pernah ada presiden yang Wapres dimakzulkan dan diganti oleh pemilihan MPR di tengah masa jabatan. Jika Gibran benar-benar dimakzulkan, siapa penggantinya akan sangat bergantung pada konstelasi politik di Senayan. Puan Maharani mewakili kekuatan legislatif dan tradisi politik ya nasional, sementara AHY membawa citra moderat dan perwakilan dari kubu oposisi yang kini mulai terkomputasi dalam kabinet. Yang jelas ya, pergantian Wapres bukan sekedar urusan administratif, melainkan ujian bagi kemantangan politik dan demokrasi konstitusional Indonesia. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya.